Guys, kita lanjut lagi. Tadi udah selesai saya, sekarang yang terakhir Sabem Pali dari JDT. Silakan Sabem Pali dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sabum telah memberikan kesempatan pada saya untuk bercerita. Mungkin nggak akan lengkap ya, kita ini aja tentang bela diri. Kalau bercerita dari mulai saya lahir itu lama ya tuh, karena sebelum lahir udah lahir duluan. ya gitu. Sebelum Sabem saya lahir duluan. Dari ini aja, dari pertama dari hobi saya dulu. Emang apa ya, bela diri itu termasuk hobi, walaupun saya tidak mahir gitu, tapi saya mencintai bela diri itu gitu. Walaupun kadang-kadang saya agak ngeri juga kalau sakit gitu ya, sakitnya karena latihan seperti itu. Tapi untuk bela diri saya emang ada kecintaan tersendiri. Terus saya juga senang berolahraga. Dari mungkin awal mulanya termotivasi dari Agustusan lah ya. Pertama jadi senang lari, senang itu, jadi kemana-mana tuh dulu tuh hobinya tuh lari gitu, sendiri aja gitu. Saya berlatih sendiri aja. Bela diri juga kadang-kadang saya berlatih sendiri. Dulu saya pernah berlatih silat di tenaga dalam, pernah sampai sabuk kuning strip di Anur di Karapitan. Itu di situ bela diri hikmah, sebenarnya bela diri hikmah ya. Itu saya juga merasa senang di situ, alhamdulillah dapat pengalaman di situ. Jadi tahu bagaimana mengatur pernapasan, mengendalikan emosi juga dilatih di situ begitu. Sampai spiritualnya juga dilatih di situ. Tapi memang saya akhir-akhir setelah ini agak kurang tertarik ke masalah Pernapasan. bukan jadi spiritual tuh apa ya, Ilmu hikmah. ilmu itu saya lebih condong ke bela diri murni sekarang tuh gitu. Seperti taekwondo kan bela diri murni. Kalau silat mungkin ada lah, pasti ada. Silat tuh ada spiritualnya, sampai ada Kembang. ya sampai kembang buahnya itu. Tapi kalau di Anur itu bukan silat seperti ada kembangnya, bukan, tapi emang dia itu buahnya seperti ujiannya itu yang saya itu selalu pernah dulu ujiannya itu sampai tangan dimasukkan ke minyak panas seperti itulah ya. Itu mah kayak merpati putih seperti itu gitu. Mungkin saya nggak terlalu berpengalaman di situ, tapi itu saya pernah mengalami latihan bela diri di silat. Terus ada juga yang saya latihan di rumahan, ada tetangga kebetulan ya, beliau adalah bisa gitu ya. Jadi berlatih di situ, saya sendirian di situ, latihan sendirian sampai di situ juga ada mandi kembangnya. Saya juga agak kurang serak juga gitu. Jadi saya mulai tidak latihan lagi. Terus akhirnya pada tahun berapa, alif kelas 4 ya mulai itu. Terus apanya? Mulai taekwondo itu Kelas 5. kelas 5. Alif kelas 5 saya jalan-jalan ke Cikadut dan emang sengaja mencari pernah lihat yang latihan di situ di BMK. Segala mencari ke situ. Yang iklanin ini kan sama belakang. Ya, latihan di situ, ada latihan di situ. Akhirnya saya datang ke situ. Ya ketemu akhirnya sama Sabung Agung, kalau nggak salah pertama ketemu itu Sabung ya. Sama Sabung Agung. Nah mulai nanya-nanya
saya juga berawal dari kesenangan sendiri, pengen menularkan ke anak gitu ya, Alif di situ. Kemudian saya daftarkan di situ. Dan itu saya juga kurang mengerti tentang taekwondo ya. Kalau nggak salah Alif Sabuk Putih itu beres latihan, beres pertandingan di Polban. Saya dengar, nggak sengaja mendengar ya, tapi emang kedengaran. Sama Medika ngobrol sama orang tua Pak Am di situ, saya apa masih ingat Pak Am di situ. Nah, sama Medika ngobrol tentang pertandingan Polban yang memakai kebatinan. Nah, seperti itu. Oh, yang ada kayak gitu. Ya, itu cerita tentang itu tuh awal-awal. Jadi penasaran juga gitu ya. Gitu. Terus saya pertama melihat Sawu Medika waktu itu, emang dulu teh ini ya, badannya teh inilah Gede. ngisi, enggak gede tapi ngisi gitu. Jadi saya ngelihatnya itu masih ingat pakai baju merah, training biru kuning di sini yang kepencap, yang itu bawa tas di sini. Saya ngelihatnya teh, oh ini atlet kayaknya. Terus saya bilang, saya bisa ini bisa tahu lah ya posturnya seperti apa gitu. Saya mulai, wah ini gurunya beren gitu. Saya bilang gitu, belum kenal ya. Soalnya daftarnya ke sama Maung. Ayah. Itu saya. Iya, Sawu Medika. Dan begitu bercerita, selagi bercerita Sawu Medika itu sangat meyakinkan sekali. Ya, makin bulat lah tekad saya untuk memasukkan Alif ke pondok. Ya gue speak sama Medika. Nah, seperti itu. Dulu kalau nggak salah latihannya itu BMK, Tamara, Resko, Satria ya. Futsal. Lapang futsal gitu, DN. DN gitu. Alhamdulillah Alif waktu itu baru 3 kali latihan ikut camping ke Cantigi Sabuk Putih di situ. Dan saya kenal sama orang tua itu, senang pamiman itu semuanya, ngobrol-ngobrol senang, makin itu makin senang ke taekwondo itu. Orangnya ramah lah gitu ya semuanya. Ya tuh. Nyatu gitu sih, itu emang sangat kompak sekali itu orang tua itu waktu itu. Nah, saya tuh makin senang ya. Saya sebenarnya merasa minder ya, kelihatan waduh ini mah orang-orang kaya semua bilang gitu kan. Tapi saya tepis itu karena saya tahu saya juga tidak di apa ya, di situ juga tidak di untuk disasaha lah ya kalau bahasa Sunda mah, iyalah dirangkul juga gitu ya. Akhirnya saya bergabung di situ. Nah, waktu itu saya sebenarnya dari Alif Sabuk Putih itu saya udah pengen ikut latihan, cuman di situ belum ada yang dewasa, cuman Pak Arif yang udah sabuk hijau strip atau biru lah ya, biru kalau nggak salah, masih warna Pak Arif tuh, masih biru tuh, masih biru, bukan biru tuh, masih hijau, masih hijau betul, masih hijau Pak Arif tuh. Dan saya tuh pengen latihan tuh, benar-benar pengen, sering nanya ke Sabung gitu. Nah, pertama latihan itu waktu di Tamara itu cuman ikut itu, tapi emang bener-bener udah pengen gitu. Alif Sabuk hijau ya, Alif Sabuk hijau kalau nggak salah tuh, Sabuk hijau. Kalau sebelum belakang mah ini Udah hitam dari awal, udah hitam, kembali masuk juga. udah hitam ya. Hijau masih naik biru 2 tingkat ya, ke biru 2 tingkat itu hijau. Dari hijau ke biru 2 tingkat kalau nggak salah tuh. Nah, saya masuk waktu di Tamara, Alif Sabuk hijau. Itu saya udah benar-benar seneng gitu ke taekwondo. Saya pakai celana jeans. Itu masuknya masuk sendiri atau disuruh masuk gimana? Saya teh pengen, tapi nanya-nanya, cuman kata Sabung teh udah ikutan aja. Nah, akhirnya saya ikutan di situ. Siapa yang ngajak? Sawu Medika. Gitu. Sama Medika lagi berarti ya? Sawu Medika. Udah tahu itu sama Medika. Udah tahu itu, udah kenal itu. Nah, setelah itu di Tamara saya juga ikut tenang-tenangan di situ.
pertama kali tendang-tendangan sampai celana saya sobek ya, maksain pengen nendang tinggi tapi belum bisa, sobek celana saya tuh. Di situ akhirnya ya daftar lah resmi gitu. Dari putih dari awal, dari putih itu saya naik 2 tingkat ke kuning strip langsung. Alhamdulillah saya naik 2 tingkat. Itu yang ngelatih itu siapa tuh? Sama Medika, sama Agung. Udah kenal sama Dika? Sudah. Agung udah kenal itu. Udah lebih kenal lagi. Nah itu ya dari situ udah naik 2 tingkat, saya makin termotivasi, makin mencintai taekwondo di situ. Akhirnya ujian, saya sabuk kuning strip itu dulu di DN dilatih sama Sabung Purkon ya. Sabung Purkon, di situ Sabung Purkon selama 1 tahun ya. Alhamdulillah saya mengikuti rajin lah, hampir tidak pernah bolos tuh latihan tuh. Sabung Purkon alhamdulillah berjalan selama 1 tahun. Akhirnya saya naik sabuk terus sama Sabung Medika lagi ya, sama Sabung Medika lagi udah pindah ke, dari DN itu udah pindah ke si tante ke Sondi ya, ke Sondi waktu itu. Nah di situ Sabung Medika lagi, dan saya mulai benar-benar merasakan dilatih dikuras fisik itu di situ tuh. Sama siapa itu? Sabung Medika itu. Udah kenal di situ kan? Udah kenal sama Sabung Medika tuh. Emang ngelatihnya sama mereka gimana tuh Pak? Beliau keras ya, keras. Jadi Kelasnya marah-marah atau keras fisik atau gimana Pak? keras fisik. Sabung Medika tuh keras fisik. Terus tidak membedakan saya orang tua sama anak-anak gitu. Kan Semuanya sama bareng gitu. Latihan tuh bareng seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti lah sedikit gitu, bisa mengikuti, nggak terlalu ketinggalan sama anak-anak. Itu Sabung Medika, salah Sabung Medika. Ya Sabung Raka juga suka masuk latihan, ngelatih saya juga di situ. Suka masuk juga, suka sparring juga, cuma kayak saya kalah terus. Sparring partner. Ya sparring partner itu cuma itu juga. Nah saya juga ada anak-anak tuh sebenarnya kangen ya, anak-anak angkatan Alif kayak Joshua, Akbar itu ya. Itu kan seangkatan ya semua itu. Sama-sama balik kan seangkatan lagi. Seangkatan. Tapi hitamnya lebih duluan saya. Seangkatan itu Sabung Joshua, siapa lagi ya? Puji, Akbar, Alif, Lintang. Ya, nah dan itu kalau sparring partner itu saya tuh tidak merasa tua gitu. Jadi sparring partner tuh benar-benar. Oh, jadi kalau sama mereka itu tidak merasa tua, tapi kalau berikut sama saya udah merasa tua gitu. Udah merasa tua. Jadi itu alasan supaya latihannya ringan gitu. Tapi alhamdulillah tidak diperingan. Masih sama aja gitu latihannya. Nah, setelah sparring partner itu ya, saya tuh merasa lebih dekat sama anak-anak tuh. Lebih dekat gitu. Enggak apa. Jadi ke anak-anak juga nggak canggung ke saya tuh. Nendang juga beneran gitu, nggak canggung itu. Saya juga nggak canggung ke mereka itu, kayak ke Joshua itu, ke Akbar juga gitu. Senang sekali. Saya juga kangen itu sebenarnya latihan bareng seperti itu tuh. Cuman kalau sekarang mah ketinggalan jauh kayaknya saya tuh. Gitu. Nah setelah itu saya latihan terus sama Medika, terus mulai datang Sabung Rosandi ya. Sabung Rosandi ya, Sabung Agung kelewat ya. Sabung Agung pomsenya saya ada di Sabung Agung sama Pak Arif tuh pomse. Terus sebelum ke Sabung Rosandi itu Sabung Yudi ya, Sabung Yudi juga sama tuh latihannya gitu, hampir mirip seperti Sabung Medika. Ada muridnya. Ya hampir mirip sama Sabung Medika itu. Ya gitu sama latihannya, nggak pernah dibeda-bedakan. Dan Sabung Yudi itu selalu memotivasi saya. Alhamdulillah, terima kasih Sabung. Terus Sabung Agung juga. Aduh, saya tuh kalau di pomse itu kelemahannya itu susah ingat, gampang lupa. Itu penyakitnya. Manusia itu masih.
jadi Sial, jadi iya. sama aku misalkan sekarang itu bisa nanti lupa lagi gitu ngajarin pomse tuh. Dan alhamdulillah saya tuh nggak ada merasa malu ke orang tua, padahal orang tua yang lain ngeliatin gitu saya latihan gitu, tidak ada merasa malu. Malah saya cuek aja latihan gitu meskipun seperti itu. Jadi misalkan sekarang dilatih sama Sobat Agung nih pomse, besoknya lupa lagi sama Sobat Yudi gitu, nanya lagi ke Sobat Medika, diajarin lagi, nanya lagi ke anak-anak gitu. Anak-anak seangkatan itu saya juga nggak malu bertanya gitu, karena udah tidak ini lagi, tidak tidak merasa canggung lagi, udah deket gitu sama saya anak-anak tuh. Makanya juga sebenarnya merasa kangen ya sama anak-anak ngariung gitu, Sama saja. ya, gitu. Sama Sobum Silva tuh udah, saya juga sama latihan gitu, sparring sama gitu sama Sobum Silva juga. Sobum Rani juga sama gitu. Setelah itu, setelah Sobum Yudi dilatih sama Sobum Rosandi ya, Sobum Rosandi alhamdulillah saya juga mengikuti dari hampir tidak pernah bolos, dan di situ juga banyak ilmu yang saya dapat alhamdulillah gitu. Setelah Sobum Rosandi selama 1 tahun latihan di situ, sampai yang saya masih kerasa mas Sobum Rosandi itu tuh, saya latihan split dipegangin sama Akbar sama Joshua di sini, Alif Joshua ya, pokoknya dipaksa aja suruh gitu. Saya juga sama Waduh, hampir Sondi hampir bisa cucuran air mata tuh. Udah teriak-teriak tapi tetap ditahan sampai aduh pas gininya nggak bisa lagi gitu. Aduh masya Allah, benar itu mah masih ingat sama saya, meskipun sampai sekarang belum bisa saya terus terang. Tapi emang ada perkembangan, nendang bisa tinggi gitu, sekarang bisa tinggi, terutama dua regi kanan udah tinggi lah, regi udah tinggi. Cuman kalau kelemahannya di kiri sih. Nah itu ya dari situ, dari pengalaman latihan di situ. Ini ujian di Sabuk Merah, udah Sabuk Merah. Ujiannya itu kan saya makin kenal sama orang-orang taekwondo di itu ya. Yang saya ingat sampai sekarang itu ada ibu-ibu 2 orang, yang laki-laki 2 orang, bareng saya tuh satu angkat dari putih tuh, dari putih bareng terus. Nah sampai ibu-ibu yang 2 orang itu sampai hitam bareng duaan. Nah terus yang dari GTK itu yang jualan itu ya, Rian namanya tuh, GTK 1 itu yang laki-laki mah. Terus yang sampai Sabuk Merah trip 2 dia tuh jadi guru karate di karate sekarang, pindah ke karate udah dari Sabuk Merah step 2 pindah ke karate. Sampai kemarin waktu camping di Batu Goda ketemu beliau bawa murid karatenya di situ. Nah akhirnya kan masih kenal lah, masih ngobrol gitu, kayak teman lama aja kan. Soalnya setiap kali ujian itu pasti ketemu itu, sampai gitu. Nah terus ini yang saya ini pas ujian Sabuk Merah strip 2 ya, Merah strip 2 kan di situ diwajibkan sparring sama pemecahan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan bekal latihan selama bertahun-tahun dari Sabum Medika, Sabum Agung, terus Sabum semuanya, Sabum Raka juga gitu. Banyak masukan saya dari Sabum Raka tentang tendangan itu, bisa melaluinya gitu. Nah, yang ada videonya sampai saat ini, saya tuh waktu ujian Sabuk Merah itu pemecahan harus nendang putaran ya. Nah itu saya pakai tuyul cagi, karena alhamdulillah tuyul caginya kanan mah inilah bisa lah gitu.
Jadi pas itu pemecahan papan, loncat ke kaki pecah pas sabung Egi di situ mau ketendang gitu sampai ketawa gitu, masih ada videonya sampai saat ini diketawain gitu, saya nendang gitu ya, mungkin kata saya mau benar, kata beliau mau belum salah gitu ya. Murid mah selalu salah kan bukan pelatih. Ya seperti itu. Nah terus menurut Pak Ade, pandangan Sabum Medika itu gimana gitu, dan Sabum Agung? Untuk Sabum Medika, Sabum Agung, ya menurut saya mah dari saya sendiri, beliau banyak kelebihan ya, banyak memotivasi ke saya walaupun masih muda, tapi emang ilmunya mumpuni lah untuk itu. Di segi manajemen di TCT saya salut ya, rapi, terus di pelatihan pandai membaca situasi seperti itu, terus ke ini juga ya, ke orang tua bisa berwibawa, ke anak-anak juga seperti itu, karena kan anak-anak juga kalau misalkan lagi ribut datang sama mereka cicing langsung udah asli diam aja. hawa nanti udah menggigil pas ki Ya itu nyelip bener tuh ya seperti itu semua asli merasakan itu yang saya rasakan seperti itu. orang Anak-anak. itu yang belum yang itu belum dari saya dulu berlaku sampai sekarang. berlaku sampai sampai sekarang. sekarang sama Boy Teraka juga sama kayak gitu. Iya. Cucu Raka. Padahal saya udah jarang keluar loh malah. Itu tuh ngeliat kakinya gitu. Nah itu yang belum bisa Hilang. kita tiru ya. Ya itu. Belum bisa kita tiru seperti itu tuh. Si maknanya, Pak. Ya itu belum bisa saya aplikasikan ke anak-anak. Nah setelah itu saya ingat waktu setelah ujian dan satu pengukuhan sabuk dan satu pengukuhan sabuk dan satu ke apa ya, ke atasnya mana Palintang ya? Palintang ya di atas. Oh yang jogging itu. Ya disuruh Redam lari sih, dari paham bawah. Lari itu. Kuat. Disuruh lari dari bawah, udah di atas, disuruh ke bawah lagi lari. Terus disuruh sungai ya, Pak. Disuruh di sungai. Sini. Mantap. Ya, itu, berarti mudah, ini Mas. gentong belum nih? Belum. Siap, Nanti. dispen. Sabuk hitam nih itu Ya. siap-siap. Dan itu syarat sah berlaku, nggak ada tawar menawar. Dan alhamdulillah itu teh menjadi pengalaman sendiri gitu. Jadi enak menceritakannya teh. Jadi kita meraih itu tidak dengan mudah. Ini harus dilalui dulu. Nah, itu ada ceritakan gitu. Jadi ke murid teh. Dulu mah Saum gini pengukuhan teh sama-sama menikah, sama-sama Agung, sama-sama Raka di situ. Ya sama Pak Arif ya. Pak Arif di situ. Alhamdulillah. Alif juga. Sebenarnya Alif sama saya itu Pak kesusul ya. Hitamnya duluan saya. Hitamnya duluan saya, cuma kalau di segi bertanding mungkin saya mah belum bisa, belum pengalaman karena kan umur gitu maksudnya. Tapi kalau saya juga pernah ikut bertanding di Aikido dulu, dia Jiu-Jitsu malah saya nah itu saya juga terima kasih kepada sensei ya, banyak ilmu yang saya dapat dari sensei. Jadi dulu mah ya semuanya setelah latihan taekwondo jam 9 tuh dilanjut latihan bela diri praktis sampai jam 10 gitu. Ya. Itu teh wajib rutin ya, seperti itu. Dan itu merasa senang gitu. Dan sensei yang itu Sabum Medika masuk, sensei juga masuk. Itu saya juga terima kasih pada sensei juga ya. Ada banyak ilmu yang dia dapat, dari motivasi juga banyak dari sensei. Ya beliau juga banyak melatih saya bagaimana itu kuncian, yang saya heran, saya baru dua kali latihan di Aikido ya, latihan bukan di dojang ya. Kalau di TCT mah emang latihan sama sensei udah sering Sabum ya. Ini latihan di dojangnya sensei itu udah baru 2 kali.
ya, dan itu pun tryout ya, suruh tanding langsung. Saya pakai sabuk putih, tanding piala Kapolda Cup dulu tuh. Wah, Kapolda Cup betul, Kapolda Cup. Dan alhamdulillah hasilnya dan saya waktu upacara saya masuk ya, itu atletnya itu banyakan cepak semua, tentara ya. Tentara semua tuh, banyakan tentara, dan teman saya juga tentara itu, cepak semua orang Karawang. Dan lihat bajunya juga udah benar-benar profesional gitu ya, yang tebal itu kan, yang jujutsu. Kalau saya kan putih baru yang Biasa. yang biasa gitu. Nanti bala waktunya saya bertanding di situ ya sama orang Karawang, dan alhamdulillah 5 menit itu teh, satu ronjina itu 5 menit, hasilnya 5 menit, mantap. Sama itu Masalah 5 menit itu bergelut dengan orang lain, dan tadinya latihan di bawah ground, akhirnya nggak ada kelas ya kan, nggak ada lawan, jadi naik. Jadi akhirnya kalau di jiu-jitsu kan ada fighting system, itu tarung seperti biasa. Kalau saya mah apa ya, kayak lebih ke kuncian gitu, jatuhan kuncian seperti itu. Nah itu alhamdulillah 5 menit itu, setelah berapa detik lagi saya bisa mengalahkan orang Karawang itu, alhamdulillah. Dan saya juga asa cuma dengan susah payah gitu, walaupun saya terus terang karena mungkin demam panggung juga ya, pernah di tengah-tengah pertandingan itu saya di oksigen sampai di oksigen sampai agak sesak seperti itu. Tapi alhamdulillah sebentar masuk lagi, akhirnya dia kalah sama saya. Saya keluar menenangkan diri, beli air kelapa, ngobrol sama yang di samping. Dia teh orang Depok. Pas baru beberapa menit saya diem di situ, udah dipanggil lagi, suruh tanding lagi. Ternyata lawannya itu yang di samping saya itu yang ngobrol dia teh tentara, seumuran sama sebawahnya Sabung, seger kayak Ya, udah fungsinya lagi aktif gede-gedenya tenaga itu. Aduh, masya Allah, itu mah yang namanya merasakan tenaga orang itu seperti ini gitu ya, benar-benar. Kalau untung saya ada apa ya, udah dibekali dari dojang TCT, dari sensei di situ, akhirnya kan bisa mengimbangi seperti itu. Dan dia juga untuk menjatuhkan saya juga kesulitan. Susah, nggak bisa dia menjatuhkan saya gitu. Begitupun saya nggak bisa menjatuhkan dia. Akhirnya 5 detik lagi, masih ingat 5 detik lagi. Saya lihat waktu 5 detik lagi, wah dia kelihatan udah frustasi. Ya dia menjatuhkan diri, dia yang di bawah, saya yang mengimpit dia, langsung dibalikan sama dia. Saya akhirnya yang di bawah, waktu udah habis. Ya, akhirnya saya yang kalah. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman itu mungkin merasakan lah gitu bagaimana aura pertandingan gitu. Aura pertandingan itu seperti itulah gitu ya. Nah itu kembali dari beberapa yang telah disampaikan oleh Sabung Raka, ya Sabung Ali, semua itu melalui proses latihan cukup panjang. Jadi jangan mimpi ingin menjadi seorang wah atau menjadi seorang katakanlah yang luar biasa, tapi tidak mau melewati proses yang panjang dan keras. Karena kesini aja. Proses yang keras itu akan menghasilkan yang terbaik. Kalau hasilnya main-main, Kalau hasilnya prosesnya keras, hasilnya pun akan keras. Makanya di sini kita belajar bela diri itu untuk belajar mengukur, belajar berilmu, belajar mengolah raga, belajar jasmaninya bagaimana meningkatkan kualitas diri, baik secara kualitas bela dirinya, kualitas kemampuan berpikirnya, kemampuan keputusannya. Artinya apa? Tentu
ya. Untuk bertanding latihan akan berbeda dengan tidak bertanding, ya. Terus yang sudah hebat tekniknya tapi kalau tanpa latihan, kalau untuk bertanding tetap nilainya 0. Artinya apa? Kalau ingin kita berkualitas hidup, berkualitas dalam bela diri, kita itu harus belajar dan berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih. Dan itu terus berlaku. Kalau kita cukup puas sampai sini aja, otomatis ilmunya ya segitu-gitu aja dan malah akan turun karena ilmu itu harus diasah. Kalau tidak diasah, otomatis akan tumpul. Jadi walaupun kita sudah ngerti, sudah paham tekniknya, kunciannya ataupun tendangannya sudah paham, tapi tanpa lagi latihan ya tumpul kembali. Betul sih. Jadi diharapkan kepada para pendengar nanti yang menyaksikan video ini, diharap agar tetap mau berlatih dan berlatih. Dan makanya saya instruksikan kepada para pelatih yang ada di TCT Group untuk terus berlatih dan berlatih. Dan kepada Pak Dani juga dipersiapkan black belt-nya, insya Allah saya akan bantu dicetak black belt-nya. Jangan minder, jangan takut kalau nanti melalui proses yang cukup keras, yang cukup alot. Jangan berpikir, wah si Sabung Medika menyiksa, wah si Sabung Agung ngerjain, wah Sabung Raka begini. Bukan masalah tentang cerita, ini jadi modal kita ke depan itu menghadapi tantangan hidup itu seperti apa. Makanya tadi kan Sabung Raka kan bercerita, angkatan dulu melihat Sabung Medikanya kerasnya begini, angkatan dulu lihat Sabung Medikanya begitu, kok sekarang beda yang lainnya? Tentu beda. Dulu mereka itu berlatih, dulu mereka itu anak-anak, dulu mereka itu dicetak, dan sekarang otomatis sudah bukannya bertanding, otomatis sekarang sudah menjadi dewasa, udah bisa berbagi pengalamannya. Kalau sekarang dikerasin kan nggak masuk ranahnya gitu, paham nggak? Ibaratkan kalau sekarang dikerasin, dulu dilembutin, nggak jadi nantinya. Ya contoh aja gini, kalau mau masak nasi ya Pak ya, kalau nggak dibilas, kalau nggak direbus, jadi nggak nasi Pak? Nggak jadi kan, ibaratkan seperti itu. Jadi kalau mau jadi nasi itu otomatis kan dicuci dulu, harus direbus dulu ya. Nggak enak kan, direbus tuh nggak enak, tapi hasilnya udah enak kan, tinggal diulek-ulek, dilus-lus, tinggal dimakan. Sama aja waktu Sabung Raka masih kecil ya, kalau dibuat diulek-ulek doang begitu ya, nggak direbus, jadi nggak nasi yang enak. Tidak kan, artinya kurang bermanfaat, malah mubazir. Sama aja pada saat latihan, kalau kita ngelatihnya pelan-pelan, nyetaknya nggak bagus, nggak dengan perhatian, nggak dengan kasih sayang, nggak dengan aroma, nggak dengan bumbu-bumbu yang lain, yakin pengalamannya sedikit. Jadi berbanggalah dengan pelatih yang bisa memberi banyak materi. Bukan artinya kita sifatnya, wah ini Sabung Medika ngerjain dan lainnya. Kadang kita memang iseng, tapi kan tentu sana semua ada pembelajaran. Dan kembali lagi kepada teman-teman semua, saya dengan Sabung Agung sini memberi edukasi ya, pembelajaran yang penting. Kapan kita mendewasakan, kapan kita serius, kapan kita main-main, kapan kita harus benar-benar semua itu penuh dengan konsep. Nah, kembali lagi kepada diri kita semua, kita mau jadi apa, mau mencetak apa, tolong dibuat konsep yang baik, jadikan mimpi itu nyata ya, dengan cita-cita, dengan perencanaan yang matang. Karena dengan perencanaan yang matang, insya Allah nanti hasilnya akan yang terbaik ya. Baik, dari saya sekian selaku ketua ya. Jadi itu Gimana? Ya, dari saya ketua, diharapkan kepada teman-teman dan para pelatih dan yang lain tetap semangat. Selanjutnya bisa dilanjut lagi sama Saung Ali tentang JDT bagaimana, biar meneruskan nanti dari Pak Jadi tadi karena ceritanya terpotong ya, karena tadi harus makan-makan dulu kita, karena sini udah cukup dingin kan gitu. Ya, silakan dilanjut JDT. Ya, silakan. Singkat cerita, untuk berdirinya JDT, saya itu udah dan satu Kokiwon
saya bangga dengan itu. aslinya ya. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Mulai berdirinya JDT dari keinginan ya, mulai dari keinginan mempunyai atau mendirikan dojang JDT, dojang sendiri gitu ya. Awalnya saya ngomong ke Sobo Medika, dan alhamdulillah begitu ngomong Sobo Medika sangat mendukungnya, udah buka, sangat mendukung sekali pokoknya JDT itu. Dan saya ngomong ke Sobo Magung, Sobo Medika juga mendukung, alhamdulillah. Akhirnya saya ngobrol ke Pak Dani, waktu itu lagi jualan batagor Pak Dani ya. Iya. Nah di situ sambil ngopi batagor saya juga ngobrol. Tapi batagornya luar biasa loh, Luar enak. biasa. Kapan bikin lagi Pak? Iya. Nah itu ngobrol-ngobrol, Pak Dani sama Pak Asep juga sudah ngobrol, kita ini yuk dirikan ini untuk. Pak Dani itu malah tertawa ke saya tuh, dia nggak percaya saya tuh bisa atau apa taekwondo itu, seolah-olah tidak percaya, karena kan saya juga tidak pernah, pada dia mungkin tidak pernah tahu saya latihan taekwondo selama ini kan, baru lagi ketemu lagi ya. Waktu itu baru ketemu lagi. Saya datangin aja kan. Pak Asep juga sama. Pak Asep yang sangat takutkan itu hanya sebentar gitu ya. Kalau Pak Asep itu seperti itu, dan ngobrol ke Pak Dani pasti seperti itu. Saya juga pernah membaca gitu Pak Dani. Jadi pasti obrolannya paling sebentar gitu, nggak akan lama gitu. Itu hanya nanti kayak Alina sibuk, kieu. Nah gitu. Akhirnya beberapa kali melobi ke situ. Saya juga Awalnya susah melobinya. susah berapa kali ke situ. Akhirnya saya meyakinkan Pak Asep. Saya juga sampai menunjukkan kartu Kukiwon. Asli ya, dan hiji internasional. Sampai nunjukin Korea ya. dari Kukiwon. Ini. Begini ya, baik kopi. Ya udah pada dingin ini. Nah itu sampai saya nunjukkan kartu Kukiwon ke Pak Asep dan Pak Dani, sambil tersenyum Pak Dani, ya sok wae, hayu wae saya mah. Nah gitu bilangnya, hayu wae saya mah. Jadi ada semangatnya. Nah gitu. Nah ya udah, saya bilang meyakinkan Pak Dani sama Pak Asep itu, saya bilang saya udah punya izin dari guru saya nih, udah punya izin. Ini juga saya udah punya sertifikat, udah bisa kalau untuk itu mah dulu belum ada aturan itu ya, dan 2 ya belum ya gitu. Nah itu akhirnya saya melebui mereka berdua. Akhirnya ada pertanyaan ini, kenapa saya melobi Pak Dani sama Pak Asep gitu ya, itu penting menurut saya tuh. Itu Pak Asep punya masa guru olahraga di SD ya itu, dan dia saya tahu administrasinya bisa lah gitu sama Pak Asep itu. Nah yang kedua Pak Dani basicnya bela diri juga gitu, jadi mungkin nanti bisa jadi asisten pelatih gitu, dan itu pun udah berjalan alhamdulillah ya. Pak Dani jadi pelatih, Pak Asep jadi admin. Ternyata benar prediksi saya gitu ya. Dan pertama buka itu kita itu di gor, tadinya mau di lapang ya, cuman di gor ya udah memberanikan diri menyewa gor karena itu kan per jamnya di futsal itu. Jadi Pak Asep udah langganan di situ, murid-muridnya suka ke sana, jadi ke Pak Asep tuh bisa murah gor itu. Nah akhirnya kita memberanikan diri latihan di situ, dan muridnya ada berapa ya? 6 ada. Pertama 6. 6 termasuk anaknya Pak Dani. Pak Asep anaknya juga. Jadi mulai latihan di situ, dan tidak disangka minggu besoknya itu meledak. Banyak murid tuh. Ini kayak TCT itu kan awal berapa? Sama 5 apa 6?
langsung 150. Nah itu juga Turun ya banyak, alhamdulillah gitu. Dan saya tidak begitu kebingungan karena di TTCT juga suka dijadwalin ngelatih gitu kan ya. Ada jadwal ngelatih saya hari ini gitu ya. Sebelum Pendi sebelum Pendi belum ya. Oh iya. Joshua kayak gitu. Joshua belum. Jadwal puji ya. Karena saya di jadwal di TCT itu. Jadi dapat dari situ mungkin saya nggak terlalu kaku ya untuk melatih, karena beda kan latihan sama melatih itu beda sekali, beda ya. Nah di situ alhamdulillah saya udah ada pengalaman di situ waktu melatih itu seperti apa, dan berjalan ya alhamdulillah sampai saat ini. Dan DDT itu kata Sabun tadi pertanyaannya kenapa DDT itu misinya seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi kami itu pertama berkomitmen satu ingin memberdayakan anak-anak di situ. Jadi kami dari awal tuh tidak menekankan biaya, pertamanya itu tidak menekankan biaya, tapi ingin memberdayakan anak-anak di situ untuk latihan taekwondo daripada main game segala macam itu, supaya ikut latihan dan nanti juga menjadi dipadukan rencananya itu ya, dipadukan dengan agama itu latihannya itu. Jadi dimasukkan pelajaran agama sedikit adab-adab lah begitu. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini JDT berdiri sudah berapa tahun ya? 3 berarti. Hampir 3 tahun ya. 3. Ya, hampir dari 3 tahun. 2 tahun lah ya. 3 aja 2. Alhamdulillah, dan sekarang pun alhamdulillah anak-anak tuh udah ada berprestasi beberapa ya, ada yang udah sampai emas beberapa gitu. Alhamdulillah, saya juga merasa bangga karena bukan membanggakan diri sendiri tapi bangga kepada kita semua ya yang mengelola YDT sama TCT juga. Saya bangga bisa menjadi bagian dari itu, dan saya juga tidak pernah membayangkan seperti itu saya bisa kodorolohnya bisa menjadi jalan bagi anak-anak berlatih di situ dan berprestasi. Alhamdulillah walaupun belum sampai tingkat pencap ataupun itu, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan saya bercita-cita ingin anak-anak itu seperti saya mereka tadi, anak-anak itu berprestasi diakui di pencap di Jawa Barat dan akhirnya nasional, bahkan nanti saya mimpi ya menjadi juara dunia. Amin. Insya Allah gitu. Baik, untuk sesi terakhir, bagaimana pandangan dari para pelatih untuk Sabu Merakat TCT itu bagaimana pandangan yang namanya TCT itu bagaimana? Dojang TCT itu bagaimana menurut Sabu Merakat? Istilahnya suka dukanya itu bagaimana? Kalau Dojang TCT menurut Raka dan buat Raka sih udah bagian dari kehidupan Raka TCT mah, karena Raka juga berkembang dan berprestasi kan dari TCT ya, dan Raka juga merasakan TCT banyak perubahan lah, banyak perubahan, mulai dari pertama Raka masuk sebagai atlet dan sebagai pelatih banyak banget perubahan. Dan yang Raka senang dari TCT itu pengolahannya, maksudnya perencanaan dari Sambangmusa sampai Dika tuh yang Raka tangkap tuh jalan gitu. Dulu kan sempat kepikiran, sempat punya rencana tujuan tuh bakal berbentuk yayasan segala macam. Raka mikirnya kejauhan, ini bener nggak? Raka sempat meremehkan itu, dan Raka jujur Raka juga antara bodo amat gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu mengenal TCT, mengenal Sambangmusa Merdeka, ternyata bener bagus juga sih kata Raka rencananya.
mungkin rencana sama Medika sama-sama Agung dulu kan yayasan ya, dan sekarang tercapai, alhamdulillah udah lumayan lah ya, walaupun lagi berjalan gitu. Dan selanjutnya kan katanya mau bikin tempat latihan sendiri kan ya, dan Raka meyakini itu, jujur Raka meyakini itu karena Raka melihat kemauan tinggi dari sama Medika dan sama Agung. Ternyata ini juga udah mulai tercapai, walaupun jangka panjang bikinnya memang sangat jauh, memang sangat panjang. Dan setelah Raka jalani, ternyata TCT berhasil tahap ini, ada yayasan masuk, dan tahapan selanjutnya pengen punya tempat latihan baru, dan Raka meyakini itu. Insya Allah Raka juga percaya dan Raka yakin kalau misalkan kita teguh, kitanya bersatu, kitanya berkomitmen, insya Allah misalkan nanti kita punya tempat latihan baru, insya Allah pasti dapat gitu, insya Allah kalau kita berusaha. Dan selanjutnya kalau misalkan nanti udah ada tempat latihan yang tetap, pasti prestasi mah ngikutin itu mah udah pasti. Punya latihan tetap mah udah nggak mungkin nggak berprestasi lah ya. Mungkin itu sih pandangan Raka buat TCT. Raka selalu yakin sama TCT pasti kita tuh bakal lebih baik asalkan kita komitmen, dan Raka udah dapetin itu sekarang. Mudah-mudahan terus komitmennya berjalan sih, gitu aja. Mohon doanya semuanya atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu Sabung Ali bagaimana pandangan TCT sendiri bagi Sabung Ali? Bagi saya TCT merupakan dojang yang rapi ya, menurut saya rapi secara administrasi, secara programnya, secara perencanaan ke depan. Itu memang benar kata sama mereka tadi, perencanaannya itu jauh ke depan gitu. Merencanakan yang menurut kita mah tidak mungkin gitu ya, belum kepikiran menurut kita ya, untuk sampai ke seperti itu. Dan programnya alhamdulillah menurut saya ikuti ya, mulai rencana sampai ke punya yayasan ada sama mereka tadi. Dan dulu juga pernah berwacana pengen punya dojang sendiri, dan gambarnya juga sudah direncanakan. Ija yang kemarin yang ngetret ya, nah itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Makin besar dojangnya, makin solid timnya, makin berprestasi, ya makin bagus sistemnya, makin dewasa pemikirannya, dan intinya saya berharap TCT makin maju menjadi dojang terbaik di Kota Bandung bahkan Jawa Barat begitu. Ketinggalan satu Raka tadi, satu aja yang Raka harapkan ke TCT. Kan kita di sini kan bisa dibilang kita semua yang ada di sini ya, kita semua berasal dari nol di TCT ya, kita semua. Dan Raka berharap sama Agung dan sama Medika tetap berkomitmen dengan semua ini. Kita yang besar di sini, Raka harap sama Medika tetap bisa mempertahankan semua ini, bisa mempercayakan ke kami semua ini, karena yang benar-benar diibaratkan lebayna mencintai mah ada kita, bukan orang lain. Orang lain bisa datang nih sabuk hitam ke sini ngebantuin, dan mereka mah bisa dibilang setengah hati orang lain itu mah. Yang benar-benar dari nol itu kan kita di sini, dan yang perlu Sabung Medika yakinin dan Sabung Medika pertahankan ya kami, bukan orang baru gitu. Nah, Raka harap itu bisa bertahan terus, karena hanya kita yang bisa membantu semua ini yang kita mulai dari nol gitu. Baik, mungkin saya jawab ya. Terima kasih juga kesan-kesannya dan masukannya. Saya selaku ketua TCT Group dan sekaligus pendiri dan sekaligus juga pelatih utama ataupun pelatih tetap, jadi diborong namanya ya. Insya Allah secara umum ya, saya mempercayai kepada para sabung sebagai regenerasi ya, pelatih untuk mencetak atlet-atlet muda dan atlet-atlet baru. Dan tolong apa yang sudah saya sampaikan, saya ajarkan, jangan puas di sana, tetap cari ilmu di luar dan terapkan di dojang TCT Group. Karena TCT Group itu kan awalnya itu namanya kan jelas TCT ya, TCT itu kan Taruna Community Taekwondo. Jadi
komunitas taekwondo yang tergabung dalam wadah itu ya. Makanya ada beberapa dojang tergabung di TCT, makanya kita satukan dengan nama TCT Group. Mudah-mudahan dengan tergabung di TCT Group dengan pola manajemen standar yang sudah disesuaikan sesuai SOP dari TCT, insya Allah kita akan percayakan kepada teman-teman semua yang merasa memang memiliki, yang membesarkan TCT, apalagi kalau bukan kita, kata Saung Raka betul, bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Dan kita juga cukup bangga dan memang sangat-sangat berterima kasih, dan jangan juga puas dengan prestasi yang sekarang didapat, dan harus tingkatkan prestasi dan harus punya ambisi. Ambisi apa itu? Ambisi mencetak atlet, ambisi memperbanyak murid, dan ambisi juga untuk mengembangkan dojangnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari dulu sampai sekarang menjadi ladang ibadah, menjadi juga ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Amin. Dan saya percaya kalau dilaksanakan oleh para sabungnya dengan ikhlas, dengan niatnya ibadah, insya Allah akan barokah dan akan maju. Amin. Dan perlu diketahui bahwa TCT itu adalah nama suatu organisasi dan sebuah wadah untuk menampung seluruh aspirasi dan mencetak atlet-atlet baru ya, untuk unitnya ataupun untuk kota atau bahkan daerah ya. Sekian dari saya, terima kasih ya, sekian, dan nanti bisa ketemu lagi di acara yang berbeda. Mudah-mudahan dapat pengalaman dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.